Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah raya pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mulaikan acara ibadah pagi ini. Selalu bersyukur.
Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sepanjang jalannya acara ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ku masuki gerbang. Harapannya dengan pujian.
terus memuji, memuliakan nama Tuhan berkat anak cucu. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau meyakini bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, berkat anak cucu itu menjadi bagian kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kor dari pemuda remaja.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati buat kor yang dipersembahkan oleh pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian tetap baik. Haruskah ku tak
Tuhan, Tuhan Yesus yang mampukan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang baik. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, memilih untuk tetap setia.
kami menutup mata, kami tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat jemaat. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Selda berdoa. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di mana buat pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hidup kami hanya bergantung terhadap Engkau Yesus. Tuhan, setiap pujian kami Tuhan, bila sampai akhir hidup kami mau Tuhan melayani Engkau. Sampai hidup kami ya Bapa, kami mau Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Sampai kami menutup mata Tuhan, kami tetap menjadi milik-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami saat pagi hari ini. Sebentar setiap kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bila setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan. Boleh kami lakukan Tuhan. Bahkan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat banyak orang yang melihat setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Bila setiap hati kami, mata kami Tuhan saat hari ini Tuhan tertuju pada Engkau Tuhan untuk boleh menerima Tuhan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mau sambut Tuhan sekali lagi Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami hidup. Dan kami yang percaya Tuhan, kami mau berkata Tuhan, haleluya, amin. Amin, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kalau bulan yang lalu kita sudah membahas dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kedua tentang air yang tenang dan padang rumput yang hijau, di mana Tuhan membawa kita ke tempat yang benar sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita akan melihat kembali apa yang dilakukan Tuhan bagi kita pada poin berikutnya. Kita buka dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kedua. Kita baca secara keseluruhan saja. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kembali kita dapat mengetahui bahwa Mazmur 23 ini secara spesifik, secara khusus merupakan tindakan Tuhan atas umat-Nya. Artinya Tuhan melakukan segala hal dan itu diperuntukkan bagi orang yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya. Karena sejatinya apa yang kita hidupi, apa yang kita alami, semuanya ada dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Ya. Jadi Mazmur 23 ini adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Dan pada pagi hari ini kita mau menjadikan Dia sebagai gembala agung kita. Yesus adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba-Nya, milik kepunyaannya sendiri. Dan kita harus mengerti akan hal ini. Saat kita menjadi milik kepunyaannya, maka Yesus sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Tetapi justru di saat saya dan saudara menjadi milik kepunyaannya,
maka dia sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Maka dari itu, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Percayakan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sedikit mengingat bulan yang lalu bahwa padang rumput yang hijau, air yang tenang itu adalah firman Tuhan. Berikutnya ya. Berbicara tentang firman Tuhan, segala ketetapan dan perintah Tuhan. Dan pada ayat yang kedua ini yang Tuhan lakukan kepada kita, bahwa Tuhan membaringkan kita. Ia membaringkan aku. Apa yang terbersit dalam pikiran saudara ketika saudara ini sedang berbaring, sedang rebahan, menyelonjorkan diri, tubuh ini, aduh mau berbaring sebentar. Ya. Membaringkan adalah suatu keadaan di mana kita ada dalam posisi layaknya orang tidur. Ya. Itu membaringkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita mau mengerti bahwa Tuhan mau membawa kita kepada tempat peristirahatannya. Bukan berarti wah kalau tempat peristirahatannya berarti meninggal dunia atau mati, bukan. Ya. Tuhan mau bawa kita sebab Dia membaringkan kita menuju ke tempat peristirahatannya, yaitu kehidupan yang penuh kesejahteraan dan berkelimpahan. Cara Tuhan membaringkan kita dan di mana Dia membawa kita untuk kita dibaringkannya, itu ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Coba kalau saudara dalam keadaan penat, banyak pikiran, saudara pergi ke tempat yang sejuk, yang segar, hijau dipandang mata, kemudian ada air yang mengalir, kita mendengar gemercik air, maka kita akan merasakan sejahtera. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan bagi saya. Kita mau dibawa ke tempat peristirahatannya, yaitu kehidupan yang penuh kesejahteraan dan berkelimpahan. Sebab gembala kita Yesus Kristus akan membawa kawanan dombanya ke tempat yang terbaik untuk makan dan beristirahat. Dia bawa kita untuk makan dan untuk beristirahat. Mari kita melihat berikutnya karakteristik binatang domba. Karakteristik binatang domba. Domba itu adalah binatang yang lemah, mudah capek, dan bergantung pada gembalanya. Domba tidak bisa bertahan hidup sendirian. Ya. Domba membutuhkan pemeliharaan dari sang gembala, baik makanan, minuman, perlindungan, tempat berteduh atau peristirahatan dan keamanan. Maka dari itu Alkitab seringkali menganalogikan atau menggambarkan hubungan antara kita dan Yesus seperti kawanan domba dan gembala. Ya. Sebab binatang domba itu lemah, mudah capek dan bergantung pada gembalanya. Domba tidak bisa bertahan hidup sendirian. Sebab domba membutuhkan pemeliharaan baik makanan, minuman, perlindungan, tempat perteduhan, peristirahatan, dan keamanan. Maka dari itu Alkitab seringkali menggambarkan domba sebagai simbol umat Allah dan gembala adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitalah kawanan dombanya.
Dan Gembala Agung kita adalah Yesus Kristus. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa saya dan saudara ini sejatinya adalah manusia yang lemah, yang rapuh, mudah capek, baik secara fisik, secara jiwa, secara roh. Harus kita jujur dan akui bahwa saya dan saudara tidak bisa hidup sendirian tanpa Tuhan. Walaupun ada banyak orang yang menganggap dirinya mampu, dirinya bisa tanpa Tuhan sekalipun. Tapi kita yang hadir pada pagi hari ini bahwa kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab Tuhan pemilik dan pemberi kehidupan kita. Kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan atas segala aspek hidup ini. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit sekarang ini. Kita melihat berbagai macam berita, berbagai macam informasi yang kita terima. Sama sekali tidak membawa sedikit pun sebuah harapan di dalamnya. Kita disuguhi dengan informasi-informasi, berita-berita yang menggemparkan, yang menyedihkan, yang menakutkan, yang memutuskan dan menghilangkan harapan kita. Nah, kemana lagi saya dan saudara mau berlari? Kita perlu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kita butuh tempat perlindungan yang aman. Kita butuh tempat perteduhan. Kita butuh tempat peristirahatan. Kita butuh keamanan dan kedamaian. Nah, kalau kemarin ibadah pemuda remaja, Bapak Oni mengatakan bahwa pemilik Meta, ya, Facebook, Instagram, WA, dan apalagi itu ya, Threads, Mark Zuckerberg dan timnya sedang membangun sebuah tempat atau bunker dengan segala fasilitas, dengan segala perhitungan-perhitungan, kelengkapan dan kekuatan bangunan untuk menghadapi kiamat yang terjadi. Ya, saya percaya yang bikin sebelum kiamat terjadi sudah kiamat terlebih dahulu. Ya, kita melihat, ya, berarti ini membuktikan bahwa manusia itu membutuhkan tempat perlindungan yang aman. Bahkan sampai jauh prediksi kiamat pun dipersiapkan sedemikian rupa sebuah tempat supaya aman. Bisa berteduh dari kiamat dan tetap alami keselamatan, tetap alami keamanan, tetap alami kedamaian. Karena sejatinya inilah yang dibutuhkan manusia, yaitu ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Apapun latar belakang kehidupannya maupun keadaan yang dia hadapi. Ya. Saat kita senang, saat manusia senang berkelimpahan segala sesuatu yang dia perlukan tetap rasa aman dan kedamaian. Saat saya dan saudara menghadapi pergumulan, permasalahan, gonjang-ganjing kehidupan yang kita perlukan kepada Tuhan, Tuhan berikan damai-Mu. Berikan keamananmu, kesejahteraanmu. Memang inilah yang kita butuhkan. Ya. Kalau kekayaan, kalau ketenaran bisa memberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, gak mungkin Michael Jackson setiap malam minum obat tidur supaya bisa tidur dengan nyenyak. Kurang tenar apa Michael Jackson? Bahkan dia meninggal karena OD, overdosis, obat tenang. Karena saking sumpeknya dia mungkin minum segala banyaknya tidak tahu. Nah, kita membutuhkan kedamaian. Dan itu dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Sebab dia berkata, damai sejahteraku
ku berikan kepadamu. Bukan sekedar diberikan, tetapi ku limpahkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan, yang semu, yang sementara, bahkan menuntut sebuah syarat. Maka dari itu Yesus katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kita akan melihat yang Tuhan kerjakan saat Ia membaringkan kita. Yang pertama, masuk dalam peristirahatannya. Ya. Membaringkan bisa diartikan kita sedang beristirahat. Ya. Kalau kita berbaring, kalau kita rebahan, segala pekerjaan, segala aktivitas stop dulu, berhenti dulu sejenak. Aku mau istirahat, mau rebahan dulu, mau berbaring dulu. Dalam perjalanan hidup ini kadangkala kita merasa lelah, penat, jemu, bosan. Bisa jadi itu mendatangkan stres, depresi, ada dalam tekanan batin, dan kita membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Tak sedikit manusia hari-hari ini sedang stres, penat, jemu, bosan, depresi, frustasi, putus asa, kehilangan harapan, tekanan batin, dan ada sebuah kerinduan dalam hatinya, yaitu sebuah tempat untuk beristirahat. Makanya tidak heran kasus bunuh diri meningkat tajam hari-hari ini. Karena pikir mereka istirahat dengan cara seperti inilah semuanya selesai. Dan Gembala Agung kita Yesus Kristus mengerti keadaan kita saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara datang pada pagi hari ini dalam keadaan apapun. Mungkin engkau lelah, engkau penat, engkau jemu, engkau bosan, engkau stres, frustasi, bahkan depresi. Dan saat ini engkau datang di tempat ini, engkau merasakan Gembala Agung Yesus Kristus itu mengerti keadaanmu lebih dari dirimu sendiri. Dan saat ini Ia mau membawa saya dan saudara kepada tempat peristirahatannya yang aman dan damai. Dan kita mau temukan tempat peristirahatan yang aman dan damai itu seperti apa. Peristirahatan yang aman dan damai itu hanya ada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, yaitu firman Allah. Dan Roh Kudus yang kita butuhkan untuk kehidupan yang berlimpah. Saat ini Dia mau bawa saya dan saudara kepada firman kehidupan itu. Tuhan mau bawa kita kepada pengalaman yang indah bersama Roh Kudus. Inilah padang rumput yang hijau, air yang tenang, tempat peristirahatan yang Yesus sediakan bagi saya dan saudara pada saat hari ini ketika kita menghadapi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan Tuhan mau saya dan saudara berbaring di dalamnya. Bukan berarti saudara tidur dengan Alkitab. Enggak apa-apa wis, saudara keloni Alkitab saudara, enggak apa-apa. Atau saudara jadikan Alkitab saudara alas atau lapik tidur saudara. Tapi Tuhan mau ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itulah, kita mau lari
Sebab Tuhan bawa kita kepada pembaringannya padang rumput yang hijau, air yang tenang, yaitu firman Allah. Kita punya firman Allah, kita punya Alkitab, kita punya Roh Kudus. Kembalikan semuanya pada firman Allah dan Roh Kudus yang telah diberikan bagi saya dan saudara. Dia dekat, dia hadir. Kedekatan dan kehadiran Sang Gembala kita Yesus Kristus membuat kita dapat berbaring atau membaringkan diri dengan tenang dan bebas dari ketakutan. Dia hadir, dia dekat dengan saya dan saudara. Dia baringkan kita dalam keadaan yang tenang dan bebas dari ketakutan. Inilah jawaban atas segala persoalan hidup saya dan saudara. Temukan itu. Cintailah firman Allah. Mulai membacalah, mulai merenungkan. Simpan dalam hati, sebab ini hidup dan berkuasa. Itu firman Allah yang dekat dengan kita. Kemudian Roh Kudus selaku penghibur, penasehat, dan penolong kita memberikan perhatian yang penuh dalam kehidupan kita. Jangan sampai saya dan saudara terlepas atau pisah dari firman Allah dan Roh Kudus. Mari kita lihat beberapa contoh. Kita melihat Mazmur 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan penghiburan melalui firman-Mu menyenangkan jiwaku. Seringkali yang diserang dalam hidup manusia itu adalah jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan kita. Pemazmur pun juga mengalami hal yang sama. Ketika bertambah banyak pikiran dalam batinku. Ya kalau orang Jawa bilang tuh budrek rasani ya. Bundel pikiran ini. Mau diputer otak ini bagaimana lagi? Sudah cara ini terus datang lagi. Terus bertambah-tambah banyak pikiran dalam batin kita. Pemazmur pun seorang pemuji Tuhan, seorang pelayan Tuhan juga mengalami hal yang sama. Jadi serangan atas beban pikiran itu menyerang siapa saja. Namun pemazmur mendapatkan solusi ketika apabila banyaknya beban pikiran yang terus bertambah, dia mendapatkan solusi. Yaitu penghiburan dari firman Allah menyenangkan jiwanya. Menyenangkan, comfort, nyaman. Ya, makanya spring bed ya, mereknya Comforta supaya menimbulkan kenyamanan dan ketenangan bagi yang membeli dan tidurnya. Walaupun harganya mehong ya. Kita lihat firman Allah mampu memberikan penghiburan yang memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi jiwa kita. Makanya pikiran ini adalah medan perang. Dan saat kita berperang di medan pikiran ini, kita sudah banyak belajar, Tuhan berikan perlengkapan senjata Allah. Gunakan dan pakailah itu.
ojo didiemno, ojo dianggurin, pakai. Isi hari-hari kita dengan firman Allah. Sehingga ketika banyak beban pikiran yang muncul, firman Allah jauh lebih berkuasa untuk mengisi. Sehingga jiwa kita enggak gundah gulana, enggak stres, enggak galau, enggak depresi, enggak bosan, enggak pusing. Karena dari firman Allah kita akan mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur yang secara khusus, secara spesifik membicarakan tentang kedahsyatan firman Allah, kedahsyatan peraturan Tuhan, kedahsyatan hukum Taurat, kedahsyatan ketetapan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saat pemazmur ada dalam keadaan sengsara, bukan sengsara itu mau datang, bukan. Tetapi sudah dalam keadaan sengsara, dia mendapatkan penghiburan di tengah-tengah kesengsaraan yang dialami, yaitu janji Tuhan melalui firman-Nya menghidupkan dia, membangkitkan semangat dia, menghidupkan kembali rohnya, menggairahkan hidupnya kembali. Sehingga sengsara tidak terus menindasnya, melainkan melalui janji firman Allah, di tengah-tengah kesengsaraan selalu ada penghiburan, selalu ada berkat. Inilah yang Tuhan mau kerjakan melalui saat saya dan saudara dibaringkan ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Di tengah-tengah apa yang kita alami, Tuhan selalu memberikan janji-janjinya yang menghidupkan, yang menggairahkan, yang membangkitkan semangat dan kekuatan kita. Yesaya 28 ayat yang ke-11. Yesaya 28 ayat yang ke-11. Yesaya 28 ayat yang ke-11 dan 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini merupakan ayat yang spesifik yang secara khusus Yesaya katakan tentang bagaimana Roh Kudus akan memenuhkan setiap orang-orang yang percaya. Saudara bisa membaca dalam perikop catatan kaki di bawahnya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 21 tentang Roh Kudus, manifestasinya beserta karunia-karunianya. Kepenuhan Roh Kudus, hubungan yang intim dengan Roh Kudus, kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus, itu adalah tempat peristirahatan dan tempat perhentian kita. Sesungguhnya kalau saya dan saudara sudah dipenuhkan Roh Kudus, disitulah kita berhenti, kita beristirahat. Dari apa? Dari segala kedagingan, dari segala keduniawian, dan masuk dalam kehidupan yang dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita beristirahat dari mengandalkan diri sendiri. Kita berhenti dari kemampuan kita yang terbatas yang mungkin selama ini kita andalkan. Dan beralih kepada pengandalan sepenuhnya akan Roh Kudus.
Inilah tempat perhentian. Inilah tempat peristirahatan bagi kita yang lelah. Makanya Roh Kudus berdoa dengan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang diucapkan oleh manusia. Mungkin kita sudah tidak mampu mengutarakannya kepada Tuhan. Namun Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita. Dengan ucapan-ucapan yang mungkin kita tidak mengerti. Namun Dia mengerti. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan seperti paragraf yang terakhir. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jangan sampai. Ibrani 4 ayat yang ke-10. Kita mau melihat tempat perhentian kita. Selama kita di dunia, Tuhan kirimkan firman Allah dan Roh Kudus-Nya. Dan sekarang kita akan melihat tempat perhentian kita saat kelak nanti. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Ibrani 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan dan perjuangan iman di bumi ini. Kita masuk dalam pertandingan iman kita. Dan tujuan akhir dari pertandingan iman kita yaitu kemenangan surga yang mulia itu. Inilah tempat peristirahatan kita dalam kekekalan surga yang mulia. Maka dari itu firman Allah katakan, berusahalah dengan sungguh supaya kita dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dan jangan seorang pun jatuh atau tertinggal karena ketidaktaatan. Inilah tempat perhentian yang Tuhan sediakan dalam kekekalan. Tuhan mau kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita tertinggal karena ketidaktaatan kita. Yang kedua, yang Tuhan kerjakan saat Ia membaringkan kita. Next berikutnya. Bahwa membaringkan itu sama dengan membuat kita rileks. Atau relaksasi, rileks. Ya, mari kita lihat ayat yang sangat luar biasa yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama supaya kita diberkati oleh apa yang Yesus ucapkan yang dahsyat ini. Matius 11 ayat 28. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan ini rileks. Kita mengalami relaksasi. Ya. Dunia ini bisa membuat kita penat, lelah, dan bertanggungan berat. Dan ayat ini merupakan undangan penuh kasih dari Yesus kepada setiap orang yang lelah secara rohani. Jangan berpikir ayat ini lelah hanya untuk yang berbeban berat, bertanggungan berat. Secara fisik saja. Lelah secara rohani. Secara emosional, kejiwaan. Maupun fisik. Jadi undangan Yesus yang penuh kasih ini
diperuntukkan bagi keseluruhan tubuh, keseluruhan jiwa, dan keseluruhan roh kita untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan sejati. Marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu rileks, membuat kamu relaksasi, kelegaan, kepuasan. Yesus menawarkan istirahat, keadaan rileks bagi jiwa melalui hubungan pribadi dengannya. Kita tidak akan pernah mendapatkan kelegaan dari Yesus yang Yesus tawarkan, yang berikan, kalau kita tidak merespon undangan ini. Saudara tidak akan mendapatkan berkat dari mantenan kalau saudara dapat undangan dan saudara nggak menghadirinya. Sama. Pagi ini dia mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang kepada Yesus. Pulang dari tempat ini dengan rileks, dengan kesiapan. Dan mari kita akan melihat kelegaan dalam bahasa Yunani. Next berikutnya, kalau ada mungkin. Ada habis. Ya. Kelegaan itu anapauso. Dari kata ini kita mengenal pause, ya. Pause. Kalau kita nonton video terus kita tekan pause, berhenti sejenak, kemudian kita play, bermain lagi, atau dengar musik dan lain sebagainya. Kelegaan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Rileks sejenak. Setelah kumpul tenaga, baru kembali bertindak. Ya, itu artinya kelegaan. Berhenti sejenak, rileks sejenak. Kalau tenaganya sudah kumpul lagi, kembali bertindak, kembali beraktivitas. Ya. Jangan porsir terus, saudara. Apapun itu bentuknya. Bahkan dalam kerohanian pun juga sama. Kalau selalu diporsir pun juga bahaya. Jasmani pun juga sama. Jangan diporsir terus. Saatnya makan, makan. Saatnya minum, minum. Saatnya tidur, tidur. Saatnya beribadah, beribadah. Saatnya berdoa, berdoa. Saatnya bersekutu, bersekutu. Saatnya mandi, ya mandi. Ya ngerti ya dari maksud saya ini. Supaya kita enggak porsir terus demi segala kebutuhan hidup kita. Sehingga kita mengabaikan aspek-aspek yang lain. Tenaga ini diperoleh dari mana? Datang kepada Yesus. Makanya saat kita beribadah, berdoa, bersekutu itu seperti kita yang HP kita itu lagi lowbat, lagi ngedrop, kemudian kita charge sampai full. Inilah yang Yesus kerjakan. Mau charge saya dan saudara dengan full untuk siap menghadapi tantangan kehidupan yang semakin keras, semakin jahat ini. Tinggal dalam persekutuan dengannya dan dalam hadiratnya yang kudus. Ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29
sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru, renew ya, kekuatannya diperbaharui. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari-hari ini banyak teruna-teruna, anak-anak muda yang kehilangan pengharapan, yang letih, yang lesu secara emosional, beban pikiran. Sehingga banyak anak-anak muda yang lari dalam kegelapan dosa, ke dugem, ke narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, hal-hal yang merusak, supaya mendapatkan ketenangan, kedamaian. Tetapi Tuhan berjanji Dia memberikan semangat kepada yang lelah dan yang tiada berdaya. Kekuatan kita dibaharui di hadirat Tuhan. Waktu youth camp kemarin, ketika saya jadi pembina, saya pagi jam 5 mau ambil minum di dapur karena minum di asrama habis. Kemudian saya ketemu dengan keamanan, satpam. Ya, satpam ini seorang hamba Tuhan yang kenal baik dengan saya. Dan dia sedang membopong, ya bukan, ya pokoknya sedang merangkul kuat-kuat seorang pemuda. Kemudian dia cerita, pemuda ini antara sadar dan enggak. Terus dia ngomong, aku semalaman enggak turu. Ada pemuda ini di sampingnya. Loh, kenapa, Om? Saya menjaga anak ini. Dan kami panitia beserta keamanan memberikan bimbingan konseling, memberikan bimbingan pengarahan kekuatan secara psikologis. Kenapa, Om? Sakau. Dia bawa narkoba. Saya dengan teman saya memandang saya dengan mendelik. Kok iso yo? Di youth camp bawa beginian. Ya bisa saja saya jawab gitu. Dalam keadaan sakau teler. Saya sempat bertanya, kenapa seperti itu, Om? Keamanan ini menjawab, dia butuh kedamaian. Dia enggak temukan di keluarganya. Dia enggak ketemukan di lingkungan masyarakatnya. Dan puji Tuhan, itu hari pertama, saudara. Hari kedua ya, hari Rabu. Dan puji Tuhan setelah pengarahan, ya menjadi doa kami bersama, akhir ikut youth camp, dia sudah segar, dia sudah fresh. Dia walaupun tidur dengan satpam, tapi dia sudah mengalami perubahan. Dan kami sangat percaya keluar dari youth camp pun kembali, pasti Tuhan alami, Tuhan jamah dia. Ya begitu Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan tolong kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
tak seorang pun mengerti bebanku. Karena Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Amin. Haleluya. Bila hati terasa berat, bawa kepada Yesus. Tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Datang kepada Yesus saat pagi hari ini. Dia pedulikan saya dan saudara pada pagi hari ini. Yesus, Dia beriku segala bebanku. Haleluya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku,
dan anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Yesus. Kau bebaskan kami dan bebaskanku ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan di antaranya pemulihan terjadi, pemulihan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di antaranya. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Kau bekerja dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Liatun angkat dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami semua berada di atap Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu, kami bisa kembali berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur setiap firman-Mu Tuhan membentuk di dalam hati jiwa pikiran kami, membimbing kami, mengurapi kami ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik keluarganya Tuhan, Kau jagai, berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau memberkati keluarga Bapak Angga ya Tuhan, baik Om Panus. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kuserahkan doa seru kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Ku selalu memandang Tuhan. Ada
kerjakan bersama pada saat pagi hari ini, baik yang pertama, kedua, 1/10 yang dikembalikan Tuhan, balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Engkau membuat ribaan kami penuh melimpah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, setelah ini latihan pujian grup Maria. Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore. Hari Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum 8:30 pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hari Selasa yang lalu menantu dari Bapak Paiman dan Ibu Sukantia atau istri dari Saudara Chandra meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Ya, saya baru tahu infonya pagi ini ketika saya tadi bersalaman dengan Bapak Paiman dan Ibu Sukantia. Ya, Tuhan hiburkan buat keluarga yang ditinggalkan. Biar Tuhan senantiasa menolong kita semua maupun keluarga yang ada khususnya. Ya, terima kasih kepada Saudara Bagus ya, ada rekan kita, dia dari GPDI Ngunut Tulung Agung. Saya mengenal dia ketika waktu dia masih SMP, bertemu pertama kali, sekarang sudah jadi bos ya, jadi pengusaha ya, berkat Tuhan. Selamat datang beribadah bersama kami. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir, Tuhan memberkati maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya, besok ibadah wanita BKSG jam 5 sore di GPDI Kendal Payak ya. Jemaat wanita silakan menghadirinya. Mari kita tamatkan ibadah kita bersama, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah pimpin dalam ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Kami semua jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman Allah, bersama-sama kami sudah diberkati firman-Mu. Kami memerlukan yaitu peristirahatan dengan nyaman, dengan tenang,
dan kami dibawa kepada rumput yang hijau, kepada air yang jernih, kepada air yang tenang. Tidak lain adalah kebenaran firman-Mu menyegarkan jiwa kami, membawa hidup kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu dah melayani semua dan pelayan-pelayan semua yang sudah terlibat pada siang hari ini. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala bersama-sama kehadiran kami, Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Baik, oh haleluya, keluarga Pak Paiman, Bu Sukamdia, Tuhanku selalu berikan kekuatan menghibur terkhusus dalam kehidupan Indra, kembalikan untuk beribadah bersama-sama ya Bapa. Tuhan Yesus pada saat siang ini sebentar berlatih pujian grup Maria dan pekerjaan jemaat-Mu yang dikelola semua. Keperluan-keperluan pun juga Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk yaitu anak-anak-Mu mulai besok yang sudah masuk dalam sekolah dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, berkuliah, perguruan tinggi dalam semuanya. Kebutuhan-kebutuhan, keperluan orang tua yang menanggung dalam anak untuk haleluya meneruskan boleh mencapai prestasi yang baik. Tuhan kiranya Engkau memberkati orang tua, jemaat-Mu semuanya untuk anak-anak belajar dengan baik ya Bapa. Terima kasih untuk mengakhiri ini kami pulang. Allah menyertai sepanjang minggu ke depan. Beri kekuatan, beri kesehatan masing-masing. Seluruh jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian pada saat siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami dan kami terima berkat ini dan kami memberkati semua yang sudah hadir pada siang ini. Kami mengakhiri ibadah siang ini. Kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Saudara kalian. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama.